oleh dosen pengampu kita, Kolonel Pendeta Dr. Robert H. Pandiangan MTH, dengan tema wanita karir ditinjau dari etika Kristen, hierarkikalisme atau perspektif Alkitab. Nah, kami kelompok 8 terdiri dari yang pertama Ibu Sanityaning Irawati. Shalom Ibu. Dan yang kedua Ibu Debbie Semen. Shalom. Shalom. Yang ketiga Bapak Yosua teman seri. Shalom Pak. Haleluya, siap. Shalom Bapak. Nah, yang keempat Bapak Bernard Simare-Mare. Shalom Pak. Ya, puji Tuhan, Tuhan berkati. Dan yang terakhir saya Sinyo Sondang. Nah, bicara wanita karir ditinjau dari etika Kristen hierarkikalisme, yaitu berbicara tentang wanita-wanita yang menekuni profesi atau pekerjaannya dan melakukan berbagai aktivitas untuk meningkatkan hasil dan presentasinya. Wanita karir adalah wanita sibuk, wanita kerja, tetapi hidupnya teratur, rapi, dan mandiri. Wanita karir mendapat legalitas dalam pandangan Kristen, diizinkan Tuhan menjadi instrumen saksi di tengah komunitasnya. Bahkan Allah mengatur sedemikian rupa agar di mana dia bekerja menjadi saksi Kristus, menyatakan kebesarannya. Bahkan ia memiliki integritas, profesional, konsisten, rasa belas kasih, sikap transparan, bertanggung jawab, dan etis. Nah, Priscilla si pengusaha tenda dan Lydia si penjual kain ungu adalah segelintir wanita karir yang ditunjukkan Alkitab Perjanjian Baru. Mereka adalah pribadi-pribadi yang mandiri dengan etos kerja yang tinggi. Bahkan di dalam Perjanjian Lama tercantum nama Deborah, Miriam, Sifra, dan Pua adalah wanita-wanita yang kuat, pejuang, dan memberi dampak dan pengaruh yang signifikan pada generasinya. Dan mereka adalah wanita-wanita karir yang memelihara firman dan menunjukkan rasa takut akan Tuhan yang layak menjadi teladan bagi kita zaman ini. Secara eksplisit, wanita diciptakan untuk menjadi penolong bagi laki-laki. Aku akan menjadikan penolong baginya, demikian Allah katakan dalam Kejadian pasal yang kedua. Posisi sebagai penolong memberi makna bahwa wanita tersebut seorang pribadi yang dinamis. Menjadi penolong berarti menjadi seorang yang kuat, semangat, taat, dan teratur. Tetapi wanita hadir di bumi bukan sebagai pelengkap penderita, tetapi sebagai penyempurna. Dan Tuhan mencipta wanita dengan sifat dan karakter yang unik dan mewarnai dunia dengan indah. Jadi wanita karir merupakan istilah yang dilekatkan pada wanita yang memiliki status atau peran di tengah masyarakat dan berdampak ekonomi maupun sosial. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, wanita artinya perempuan dewasa, dan jika masih anak-anak jarang sekali disebut wanita. Jadi kata wanita tersirat nuansa peranan dan wibawa, sedangkan kata karir berarti perkembangan dan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan, jabatan, dan sebagainya, atau pekerjaan yang memberi harapan. Karir adalah pekerjaan yang memberikan harapan untuk maju. Oleh karena itu, karir selalu dikaitkan dengan uang dan kuasa. Menggeluti keberadaan wanita karir dalam pandangan teologi Kristen harus diawali dari kacamata penciptaan. Saya mencatat ada dua. Yang pertama, bahwa Hawa diciptakan sebagai penolong di dalam Kejadian pasal yang kedua, yang memberi makna adanya aktivitas dan kreativitas.
Hawa diciptakan tidak menjadi manusia pasif dan frigid, menjadi penolong bukanlah suatu peranan biasa atau kurang penting, tetapi menjadi penolong berarti harus menjadi sosok yang kuat, terampil dan cakap. Secara logika, penolong biasanya lebih kuat dan tangguh daripada yang ditolong, sedangkan yang ditolong biasanya lebih lemah dan ada unsur kebergantungan. Yang kedua, ketika manusia diciptakan di Taman Eden pada hari ke-6, Allah telah memberikan perintah agar bumi diolah atau ditata. Nah, untuk menunjukkan lebih nyata dan aplikatif peranan wanita dalam tugas-tugas kemanusiaan dan kerohanian, Alkitab mencatat sederetan nama yang sangat memukau. Mereka mendedikasikan dirinya kepada amanah dari Allah yang kadangkala melampaui kinerja laki-laki. Hal ini dapat kita lihat dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, di dalam Perjanjian Lama adalah bagian pertama dari Alkitab Kristen yang utamanya berdasarkan pada Alkitab Ibrani, berisikan suatu kumpulan tulisan keagamaan karya bangsa Israel kuno. Nah, adakah menurut Ibu Debbie tertulis nama yang dipandang sebagai wanita karir di dalam Perjanjian Lama? Adakah, siapakah dia? Boleh Ibu silakan. Ya Pak, baik, saya akan menyampaikan tokoh wanita yang luar biasa untuk wanita karir ini, yaitu yang pertama Deborah. Setelah kematian Yosua, pria yang memimpin bangsa Israel ke tanah Kanaan, Allah mengangkat hakim-hakim untuk memimpin dan memerintah Israel. Nah, salah satu hakim yang dipilih adalah Deborah. Yes. Dia sangat dihormati, berkualitas kepemimpinannya tidak diragukan lagi. Dan dia juga seorang nabia, dia adalah seorang wanita yang sudah menikah. Hakim-hakim 4. Pernikahan tidak pernah dirancang untuk menghalangi pelayanan seorang wanita. Pernikahan justru dirancang untuk mendukung. Tugas-tugas dan pelayanan Deborah sama dengan tugas dan pelayanan hakim-hakim Israel lainnya, bahkan lebih banyak. Deborah adalah pemimpin suatu bangsa, dia membantu menyelesaikan perselisihan mereka. Dia juga seorang nabi yang memberikan petunjuk Tuhan kepada bangsanya. Deborah juga dihormati oleh semua orang. Dia dipanggil oleh Allah. Tanah yang ditinggali bangsa Israel menjadi damai selama 40 tahun karena pelayanan dari Deborah, salah satu tokoh wanita yang luar biasa. Hakim-hakim 4 dan 5. Begitu banyak tokoh-tokoh wanita yang ada di dalam Alkitab, wanita yang luar biasa, bisa menjadi teladan buat wanita-wanita yang ada. Jika Deborah ditempatkan dalam konteks sekarang ini, Bapak Ibu sekalian, maka Deborah akan menduduki posisi pendeta, gembala sidang, dan seorang pengajar. Baik, tokoh yang kedua, wanita yang luar biasa yang ada di dalam Alkitab yang menjadi teladan juga buat wanita berkarir adalah Miriam. Pertama kali kita bertemu dengan Miriam disebut sebagai kakak perempuan Musa. Sebagai wanita Israel, ia melakukan tindakan yang sigap dan bijak. Wanita yang luar biasa, sigap dan bijak diperlukan untuk saat-saat ini ya Pak, dalam pelayanan juga ya. Dalam Keluaran 15 ayat 20, tindakannya berbuah bagi pembebasan Israel. Tuhan menggenapi perjanjiannya. Ia yang pernah berada di tepi sungai Nil kini menyaksikan sendiri kekuatan Tuhan mengeringkan laut Teberau. Air sungai ini dipakai Tuhan menghantarkan adiknya ke tangan putri Firaun saat itu, Bapak Ibu sekalian. Tetapi air laut Teberau juga dipakai Tuhan untuk apa? Menyelamatkan Israel dari tentara berkuda Mesir. Kita tahu cerita itu ya. Miriam mengembangkan nyanyian Musa, menyanyikan bagi Tuhan, sebab ia tinggi, luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Bahkan selanjutnya ia mengajak segenap jemaat untuk memuji
Tuhan luar biasa dari Miriam ini. Dan bangsanya ratusan tahun di Mesir bahkan telah mengecap rasa sebagai budak ini menjadi bangsa yang merdeka. Bapak Ibu sekalian, mereka memerlukan pujian dan tarian untuk mengingatkan siapa yang memerdekakan mereka. Pujian dan tarian di hadapan Tuhan memberikan arah dan kekuatan bagi mereka untuk melanjutkan perjalanan. Haleluya, puji Tuhan. Dua tokoh yang luar biasa. Saya kembalikan kepada Pak Ketua. Luar biasa ya. Wanita karir ditinjau dari etika Kristen berarti wanita yang luar biasa, salah satunya Deborah dan Miriam. Ya. Nah, menurut Ibu Ira, tertulis banyak nama yang kita pandang sebagai wanita karir. Yang menurut Ibu, yang Ibu ketahui, kira-kira ada nggak wanita karir selain dari Deborah dan Miriam, Bu? Silakan, Bu. Ada, Pak. Di dalam perjanjian lama itu yang tidak pernah sebagian besar orang mungkin tidak mengenal nama itu dan tidak pernah mudah diingat, yaitu Sifra dan Pua. Ya. Nama mereka disebutkan hanya satu kali di dalam Alkitab, yaitu pada kitab Keluaran. Walaupun tidak sebanyak Musa, Yosua dan Daud atau Samuel dan lain-lainnya, akan tetapi peranan Sifra dan Pua itu sangat besar di dalam sejarah yang tercatat dalam Alkitab. Bahkan Tuhan sendiri mengingat perbuatan mereka yang baik yang mereka lakukan. Di dalam kitab Keluaran pasal yang pertama dikisahkan bahwa ada seorang raja atau Firaun di Mesir yang sudah melupakan jasa-jasa Yusuf. Sebaliknya, Firaun ini merasa khawatir dengan bangsa yang dibawa oleh Yusuf untuk menetap di Mesir, yaitu bangsa Ibrani yang dibawa oleh yang berusaha. Firaun sangat menindas bangsa ini dan tidak semakin banyak dan diharapkan tidak banyak jumlahnya. Karena itu bangsa Ibrani ditekan ya, untuk tidak berkembang. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh Firaun adalah dengan memberi perintah kepada para bidan yang membantu kelahiran anak-anak bangsa Ibrani agar mereka memperhatikan bayi-bayi laki-laki. Dia yang laki-laki mereka harus membunuh. Nah, Raja Mesir memerintah kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani. Seorang dimunculkanlah seorang yang namanya Sifra dan Pua. Mereka sungguh-sungguh bekerja luar biasa dengan takut akan Tuhan. Jadi setiap anak laki-laki yang lahir itu dibebaskan, dia beroleh hidup. Ini suatu perintah yang sangat mereka lawan ya, untuk membunuh anak-anak ini. Nah, tapi anak-anak perempuan yang lahir itu tidak dibunuh, mereka dibiarkan hidup. Nah, jadi Sifra dan Pua ini adalah bidan-bidan yang takut akan Allah dan melakukan seperti yang dan tidak melakukan seperti apa yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka, dan mereka membiarkan bayi-bayi itu hidup. Rupanya mereka lebih takut kepada Tuhan daripada kepada raja. Ini luar biasa ya. Mereka membiarkan bayi-bayi itu hidup dengan sengaja menentang perintah raja. Dan ini kondisi yang sungguh membuat mereka terus takut akan Tuhan. Dan raja ternyata memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, mengapa kamu membebaskan bayi-bayi yang membiarkan mereka hidup? Apa jawaban si para bidan ini? Sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir. Sebab perempuan Ibrani itu lebih kuat. Sebelum bidan datang sudah lahir bayi-bayi ini. Dan akhirnya Raja Mesir rupanya mengetahui perbuatan mereka dan mereka tetap di dalam pertolongan Tuhan, memberikan hikmat bagi mereka untuk lolos dari murka sang raja. Nah, saat kita melakukan sesuatu yang benar dan ada kesulitan yang melanda kita, tentunya Tuhan tidak meninggalkan kita. Dia memberi kita hikmat agar tidak mengalami celaka. Apa yang terjadi pada bidan-bidan ini? Ya, bidan-bidan
ini akhirnya diberkati Tuhan. Mereka akhirnya mendapatkan keluarga yang baik, ya, yang sungguh diberkati oleh Tuhan. Ya, Tuhan tidak melupakan perbuatan baik mereka, yang membuat mereka berumah tangga, suatu pergumulan yang dijawab oleh Tuhan. Sebab sebagian bidan yang membayar persalinan memiliki keluarga tentunya adalah suatu kerinduan yang mendalam, dan kerinduan ini dijawab oleh Tuhan setelah mereka berani melakukan hal-hal yang benar di mata Tuhan. Jadi wanita bidan-bidan ini sungguh luar biasa, akhirnya mengalami dengan takut Tuhan, mengalami berkat yang luar biasa yang diberikan oleh mereka. Ya, demikian Pak. Baik, jadi perspektif Alkitab Perjanjian Lama itu ternyata ada wanita karir yang begitu luar biasa, yaitu Deborah, yang kedua Miriam, dan yang ketiga Sifra dan Pua. Nah, Perjanjian Baru merupakan buku yang telah membentuk keyakinan dan kehidupan berjuta-juta orang Kristen selama hampir 2000 tahun. Menurut pandangan Kristen, buku ini berisi dokumen utama Kristen, dianggap sebagai catatan terakhir dari wahyu Allah pribadi, sebagai penambah dan pelengkap Perjanjian Lama. Menurut pandangan Pak Simare-Mare tentang wanita karir dalam perspektif etika Kristen dan hierarkikalisme menurut Perjanjian Baru, kira-kira yang Bapak tahu itu ada nggak, dan siapa kira-kira Pak? Baik, puji Tuhan Pak. Ada di dalam Kisah Para Rasul yang bernama Lydia. Lydia ini ada di kota Filipi, di daerah persisnya di Tiatira, dan Lydia ini adalah seorang penganut Yahudi, memang penyembah Tuhan, tetapi mereka belum percaya Kristus pada waktu itu. Tapi sesudah kedatangan Rasul Paulus pada waktu itu, dan dia mendengarkan khotbah dari Rasul Paulus, akhirnya dia bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mengundang Rasul Paulus ke rumahnya. Dan sesudah itu dia dibaptis, dan seisi rumahnya dibaptis. Menerima Tuhan sebagai Juru Selamat. Dan pada waktu itu Lydia ini pekerjaannya adalah seorang penjahit kain ungu. Dan di daerah itu pada waktu itu tidak ada sinagog, atau kalau di kita sekarang gereja dikatakan. Dan Lydia ini memberikan rumahnya menjadi tempat ibadah atau jadi gereja, dan itu luar biasa. Dia sambil menjalankan tugasnya sebagai penjahit kain ungu, dan dia berbisnis luar biasa, dan tidak meninggalkan keluarga, tetapi dia merawat keluarga juga. Memang dikatakan di sini tidak ada dikatakan suami di dalam Kisah Para Rasul itu, tetapi menurut para ahli Alkitab ada suaminya. Mungkin dia sudah meninggal, tetapi dia menjalankan tugasnya dengan baik, dan bisnis itu luar biasa diberkati Tuhan. Amin. Dan karena dia mendedikasikan semua kehidupannya untuk pekerjaan Tuhan juga. Luar biasa. Dia bekerja, tetapi dia tidak lupa untuk pekerjaan Tuhan. Itu tadi saya katakan bahwa rumahnya dibuat jadi tempat ibadah, jadi gereja. Nah, inilah yang memotivasi sampai saat ini, makanya sampai orang membuat namanya Lydia. Karena apa? Karena orang ini hebat luar biasa, dan menjadi motivasi bagi perempuan-perempuan saat ini, mendorong supaya kalau dia menjadi wanita karier, tapi tidak akan melupakan apa menjadi kodratnya sebagai perempuan. Dia mengurus rumah tangganya seperti yang dikatakan tadi di dalam Amsal 31 itu. Nah, di situ dia
membuat pakaian dan mengerjakan pekerjaannya dengan baik, dan dia menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, ini yang perlu disikapi atau dicontoh kita semua di dalam kehidupan kekristenan kita, terlebih wanita-wanita, supaya gereja juga maju karena ada di sana wanita-wanita hebat seperti Lydia ini. Ini Pak, Tuhan memberkati. Luar biasa Pak, ya, pernyataan yang luar biasa menurut pandangan Bapak yang tentunya ditinjau dari etika Kristen, hierarkikalisme atau perspektif Alkitab. Nah, menurut Pak Martin, adakah selain daripada Lydia dalam Perjanjian Baru yang menurut Bapak itu adalah wanita karir yang ditinjau dari hierarkikalisme itu tidak ada salahnya Pak, atau benar gitu? Menurut Ya. Bapak ada nggak kira-kira? Ya, menurut saya ada dan pasti ada beberapa. Ya. Jadi kalau tidak dikatakan banyak, ada beberapa. Salah satunya seperti Lydia tadi yang sudah diangkat oleh Pak Remere. Nah, di sini saya sebut saja antara lain Priscilla. Nah, Priscilla bersama suaminya. Ini artinya Priscilla ini sudah nikah. Memang tidak ditulis punya anak atau yang serupa itu, tapi minimal dia sudah punya suami, sudah nikah. Dan kalau kita pikir begitu berarti sudah ada hambatan-hambatan buat dia. Nah, tetapi yang kita lihat di sini, Alkitab menuliskan bahwa Priscilla menunjukkan kepada kita bahwa seorang wanita menikah itu dapat terlibat secara aktif dalam segala usaha dan pekerjaan dan penginjilan dan pelayanan. Justru mungkin lebih bersemangat lagi setelah dia punya suami daripada sebelumnya. Nah, bayangkan sampai dia Priscilla bersama suaminya itu Aquila bertemu dengan Rasul Paulus dan mereka menjadi teman dalam pelayanan. Kalau saya boleh katakan mereka jadi satu tim pada akhirnya. Nah, ini ditulis dalam Kisah Rasul 18 ayat 1 dan seterusnya. Jadi kalau satu tim dengan Rasul Paulus, wah, saya cukup angkat topi. Ini sangat luar biasa tingkat prestasi mereka dan tingkat kerohanian mereka. Sudah tidak perlu diragukan lagi seorang ibu. Iya, betul. Iya tuh. Nah, jadi lalu setelah itu Paulus malah berani meninggalkan mereka untuk mengadakan pelayanan sendiri. Nah, tidak sama-sama lagi, tapi Paulus sudah begitu percaya kepada mereka. Ya, sehingga Paulus meninggalkan mereka di Efesus dan mereka terus mengadakan pelayanan di sana, dan ini langkah yang sangat menguntungkan. Ya, karena di sinilah pasangan ini dapat mengajarkan jalan Allah kepada banyak orang di sana, terutama kepada seorang penginjil yang penuh semangat bernama Apolos. Itu Kisah Rasul 18 ayat 24 dan seterusnya. Dan Apolos ini menjadi salah satu penginjil gereja yang paling aktif, dan dia mampu, ya, Apolos ini mampu untuk mempertahankan janji Allah, pesan Allah, ya, melalui Roh Kudus kepadanya, hanya karena dia melihat bagaimana ketekunan, ya, daripada Priscilla dan Aquila itu. Tapi yang lebih utama ini ibu ini, Priscilla ini. Kalau laki-laki mungkin dia pikir biasa saja, ya. Tapi karena pengaruh ibu ini sehingga Apolos itu sangat luar biasa itu, dan mereka bersedia menempatkan Tuhan sebagai pusat kehidupan mereka. Semuanya dikembalikan kepada Tuhan. Mereka tidak berjuang dengan kekuatan manusia sendiri, tapi semuanya menempatkan Tuhan sebagai pusat kehidupan mereka, sebagai suami istri dan sebagai rekan usaha. Baik, jadi apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu tentang wanita karir ditinjau dari etika Kristen dan hierarkikalisme atau perspektif Alkitab itu sangat luar biasa. Contoh-contohnya nyata dan tokoh-tokohnya ada, dan ayat-ayat yang mendukung tentang wanita karir itu ada semua, luar biasa, ya, saya katakan seperti itu. Tetapi mungkin dari Bapak Ibu ada mungkin pernyataan atau pertanyaan yang bisa di-sharingkan kepada kita semua pada hari ini. Silakan. Ya, saya Pak, saya ingin bertanya ya Pak.
seperti apakah wanita karir yang bijak itu, Pak? Iya. Mohon dijelaskan. Wanita karir yang bijak itu menurut Amsal 31 itu menggambarkan seorang perempuan yang menghadapi banyak tantangan yang sama seperti yang dihadapi oleh wanita-wanita zaman sekarang. Ia bisa mengurusi keluarga, rumah tangga, usaha, dan bahkan berhasil mengulurkan tangan pada masyarakat sekitarnya sambil tetap mempertahankan cara pandang positif terhadap kehidupan. Di ayat yang ke-12, tampaknya perempuan ini dapat menyeimbangkan segala sesuatu karena ia memahami 3 tanggung jawab utamanya dalam kehidupan, yaitu suaminya, rumah tangganya, dan dirinya. Bakti perempuan ini kepada suaminya dirangkum dalam penjelasan sebagai berikut. Alkitab bilang dia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat seumur hidupnya. Di ayat selanjutnya dibilang hidupnya dicurahkan untuk berbuat baik kepada suaminya. Ia memahami bahwa tujuan utama Tuhan menciptakan perempuan ialah untuk menolong laki-laki, dan wanita yang bisa menolong laki-laki, yang bisa bekerja sama dengan pria adalah wanita karir, tetapi dia adalah wanita bijak juga dalam hal ini menurut kitab Amsal. Jadi kira-kira seperti itu, Ibu Dewi. Ya, terima kasih Pak. Pak Ketua, kalau menurut Bapak, bagaimana karir di masa kini wanita sekarang? Bagaimana Pak? Ya, dengan adanya legalitas dari Alkitab yang sudah kita bahas dari tadi tentang wanita karir, maka wanita Kristen harus menilai itu sebagai sebuah kesempatan membangun kehidupan. Nah, wanita tidak sekedar pekerja rumah tangga atau pengasuh keluarga saja, tetapi mereka hadir mewarnai dunia dengan hasil karya yang memberi dampak pada lingkungan dan bangsanya. Dan itu adalah wanita karir menjadi sebuah kebutuhan di kalangan orang Kristen zaman sekarang ini. Jadi wanita Kristen harus memahami hal ini supaya bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira seperti itu, Bu. Jadi wanita punya ini Pak ya, kekuatan ganda ya Pak. Sip, betul, betul. Tidak bisa dipungkiri lagi. Wanita memang mempunyai kekuatan ganda dan tidak bisa dipungkiri, dan para pria-pria harus mengakuinya dalam hal ini. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, terima kasih Pak. Ya, silakan. Baik Pak Ketua, ada pertanyaan. Apa sih tuntutan menjadi wanita karier pada zaman saat ini? Ya, saya melihat tuntutan menjadi wanita karir yaitu dia bekerja merupakan suatu kebutuhan pokok manusia, dan bicara tentang kemajuan suatu bangsa diukur dari tingkat produktivitas kerjanya di segala bidang lapangan kehidupan. Karena itu sepanjang sejarah peradaban manusia diketahui bahwa peradaban yang maju adalah yang bisa menghargai kerja profesional. Nah, wanita karir tidak semata-mata tujuan manusia, tetapi sebagai makhluk berpikir atau manusia secara natur berkehendak mengaplikasikannya dalam hal pekerjaan. Jadi inilah tuntutan dari wanita karir itu Pak sendiri. Ya. Terima kasih Pak. Ya, silakan lagi. Iya Pak, saya mau tanya juga nih. Ini tentang tuntutan emansipasi pada wanita karir. Nah, sebab sampai sekarang ini ya masih ada juga ya. Ada banyak tuntutan-tuntutan ya. Walaupun sekarang kita tidak ada lagi di dalam zaman Siti Nurbaya, tapi tetap tuntutan itu ada. Ya. Masih ada pengaruhnya. Nah, bagaimana supaya bisa keluar dari situ supaya ada persamaan hak? Kadang-kadang wanita mau muncul bahwa ini harus gender persamaan gender dan sebagainya. Kita tolong Bapak. Iya, benar apa yang disampaikan oleh Pak Martin. Tetapi mari kita lihat, bicara tentang emansipasi adalah istilah untuk usaha mendapatkan persamaan hak politik. Ya,
Emansipasi erat hubungannya dengan perempuan atau wanita. Emansipasi perempuan dihubungkan dengan proses persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, yaitu usaha menuntut hak ini dilakukan karena adanya ketimpangan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan akibat pengaruhnya budaya patriarki. Memang tidak dapat dipungkiri, wanita berkarir juga bagian aplikasi dari emansipasi. Mereka menembus ketidakadilan yang diaplikasi oleh pihak penguasa yang berkepentingan. Namun adanya wanita yang berkarya menjadi lambang sebuah perjuangan menaikkan harkat. Ya, kira-kira itulah ya Pak yang bisa saya gambarkan mengenai wanita karir yang sudah yang Bapak telah tanyakan tadi. Nah, dan saya mau simpulkan bahwa di dalam perjanjian baru, khususnya di dalam kitab Amsal itu, merekomendasikan kita sebagai wanita-wanita Kristen yang berkarir di dalam dunia pekerjaan, dunia politik, atau apapun yang tidak menghilangkan kodratnya sebagai wanita, itu sebenarnya sudah ditunjang oleh kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan mendukungnya. Tentunya apa yang dilakukan oleh tokoh-tokoh wanita ini bukan saja berdampak kepada dirinya sendiri atau hanya keluarganya, tetapi berdampak bagi banyak orang. Itulah sebabnya Bapak Ibu ya, kita sepakat dengan apa yang kita bahas hari ini, bahwa ditinjau dari perspektif Alkitab bahwa benar wanita karir itu sangat didukung oleh Alkitab. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini, dan saya mengucapkan terima kasih untuk partisipasi rekan-rekan kelompok 8 atas pembahasan